Shalom, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, bersyukur karena anugerah Tuhan kita boleh bertemu kembali. Pada saat ini mari kita belajar satu kebenaran firman Tuhan sebagai landasan di dalam kehidupan kita bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Yang kita lihat dari surat Kolose pasal 1 dari ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan kita baca bersama-sama. Keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia adalah terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ia kepala tubuh, yaitu jemaat. Ia yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tunduk kepala kita, mohon pimpinan Tuhan. Bapak, kami mau belajar firman-Mu. Kiranya Engkau yang menuntun setiap kami, Roh Kudus-Mu bekerja di dalam hati dan pemikiran kami, memampukan setiap kami umat-Mu saat ini memahami, mengerti firman-Mu, sehingga kami bisa menjadi pelaku firman-Mu, dan firman-Mu menjadi landasan di dalam setiap perkataan, perbuatan, dan di dalam pemikiran kami. Ini seluruh kehidupan dan keberadaan kami telah siap mendengarkan dan menerima firman-Mu di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema renungan kita pada saat ini, hidup dalam perdamaian dengan Allah. Hidup dalam perdamaian dengan Allah. Nah, di dalam surat Kolose pasal 1 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-23 ini, Paulus menuliskan surat ini ditujukan kepada jemaat Kolose. Dimaksudkan untuk membekali jemaat yang ada di Kolose pada saat itu dalam menghadapi berbagai macam ajaran sesat yang hadir di tengah-tengah jemaat Kolose, di mana jemaat Kolose pada saat itu mereka sudah mulai terpengaruh oleh ajaran sesat ini. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Kolose supaya mereka tetap berpegang teguh kepada Kristus dan memiliki pengetahuan tentang kasih Kristus, sehingga mereka punya kekuatan untuk menolak ajaran-ajaran sesat itu sendiri. Melalui surat Kolose pasal 1 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-23 ini, Paulus menjelaskan kepada jemaat yang ada di Kolose dan kepada kita sebagai umat Tuhan pada saat ini, menjelaskan tentang keutamaan Kristus di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dan ketika kita memahami tentang keutamaan Kristus itu, dan mari kita berpegang teguh dan memiliki kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karenanya, Paulus memberikan penjelasan yang sangat akurat kepada jemaat yang ada di Kolose pada saat itu dan kepada kita sebagai umat Tuhan pada saat ini. Maka di dalam renungan ini, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya bagi menjadi dua bagian.
Yang bagian A tentang keutamaan Kristus. Di dalam bagian A ini saya membagi menjadi 5 poin. Dan bagian B nantinya hidup dalam perdamaian dengan Allah. Dan inilah yang menjadi tema renungan kita, ibadah kita pada hari ini. Hidup dalam perdamaian dengan Allah. Maka kita masuk di dalam bagian A, yaitu keutamaan Kristus. Dan dibagi menjadi 5 poin. Poin yang pertama, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, agar kita bisa memahami tentang keutamaan Kristus ini, maka poin yang pertama di dalam ayat yang ke-15 di situ dikatakan bahwa Kristus adalah Allah. Kristus adalah Allah. Mengapa Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Kristus itu adalah Allah? Karena keselamatan yang kekal hanya ada di dalam Kristus. Yesus Kristus adalah Allah yang bisa memberikan keselamatan. Atau Kristus itu sendiri adalah satu-satunya jalan untuk memperoleh keselamatan. Ini yang ditekankan Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose pada saat itu. Demikian juga firman Tuhan berbicara kepada saudara dan saya pada hari ini, bahwa Kristus itu adalah Allah itu sendiri. Dan barang siapa yang percaya kepadanya, itulah jalan untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Di luar daripada Kristus, tidak ada jalan untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan di bagian A. Ini poin yang kedua berkata bahwa Kristus adalah pencipta segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi. Seperti yang tercatat di dalam ayat yang ke-16. Di sini juga ditekankan dan dibuktikan kepada kita oleh firman Tuhan bahwa Kristus itu berdaulat atas seluruh ciptaannya. Di dalam seluruh kehidupan kita sebagai umatnya, sebagai umat manusia, Kristus berdaulat sepenuhnya atas hidup saudara dan saya. Dan inilah yang harus kita imani sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa kehidupan kita ditentukan oleh Tuhan. Bukan berdasarkan kehendak kita. Kita hidup bukan berdasarkan kemauan kita, tetapi sudah ada di dalam ketetapan Tuhan. Inilah yang membuktikan bahwa Kristus adalah pencipta. Kristus adalah Allah di dalam kehidupan saudara dan saya. Poin yang ketiga di dalam bagian A ini tentang keutamaan Kristus. Poin yang ketiga dikatakan di situ, Kristus sudah ada sebelum dunia dijadikan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam ayat yang ke-17 dikatakan, Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Membuktikan kepada kita bahwa Kristus itu pencipta, bukan ciptaan. Dia sudah ada sebelum saudara dan saya. Kristus sudah ada sebelum bumi ini ada. Ini mengatakan kepada kita, menerangkan kepada kita, menjelaskan kepada kita bahwa inilah pentingnya Kristus, inilah utamanya Kristus di dalam kehidupan kita, karena Dia sudah ada sebelum kita ada. Dia sudah ada sebelum dunia ini ada, dan keberadaan Kristus ada bukan karena diciptakan, tetapi karena Dia Kristus, itu sebabnya Dia ada. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Paulus menekankan betapa pentingnya kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan berpegang teguh pada iman percaya kita kepada Kristus dan menjadikan Kristus sebagai yang utama dalam hidup kita. Di bagian A ini, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita masuk di poin yang keempat, supaya kita memahami tentang keutamaan Kristus. Utamanya Kristus itu dalam kehidupan kita. Kenapa? Bagian yang keempat menjelaskan bahwa Kristus adalah Alfa dan Omega. Kristus adalah Alfa dan Omega di dalam ayat 18 dan ke-19. Di sana dikatakan, berarti Kristus awal dari semua ciptaan, tetapi bukan ciptaan. Sebaliknya, Dia adalah pencipta, karena Dia adalah Allah. Maka segala sesuatu dalam hidup kita harus dimulai dari Kristus, bukan dari tempat lain. Ya, segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita harus kita mulai dari Kristus, bukan dari tempat lain, karena Kristus adalah Alfa.
dan Omega. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan Kristus adalah Omega. Segala sesuatu yang kita lakukan harus juga berakhir di dalam Kristus. Mengapa demikian Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan? Karena dikatakan tadi, Kristus adalah Alfa dan Omega. Dia yang pertama dan dia yang akhir. Kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan harus tertuju kepada Kristus. Dan Kristus menjadi orientasi kehidupan orang yang beriman di dalam Kristus. Kristus menjadi tujuan utama dalam kehidupan saudara dan saya. Karena Kristus Alfa dan Omega. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tujuan hidup kita bukan apa yang kita inginkan, tetapi tujuan hidup kita apa yang berkenan kepada Tuhan, apa yang berkenan kepada Yesus Kristus. Itu tujuan hidup kita di setiap hari yang kita lalui, supaya kita bisa menyatakan kepada dunia ini bahwa Kristus itu adalah utama di dalam segala sesuatu dalam kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Poin yang kelima Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan di bagian A ini tadi, poin yang kelima mengatakan bahwa keselamatan hanya ada di dalam Kristus. Ayat 20. Keselamatan hanya ada di dalam Kristus. Maka di poin yang kelima ini dikatakan keselamatan hanya ada di dalam Kristus. Saya bagi menjadi 4 bagian supaya kita tahu mengapa dikatakan bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Kristus. Ya, agar kita memahami. Bagian pertama, mengapa keselamatan hanya ada di dalam Kristus, di ayat yang ke-20 ini, alasan pertama sebab hanya Yesus yang berani menyatakan kepada saudara dan saya, akulah jalan. Kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, di sana Yesus menyatakan bahwa dia adalah jalan untuk memperoleh keselamatan. Makanya di poin yang kelima ini tadi jelas dikatakan bahwa keselamatan hanya ada di dalam Kristus, karena hanya Kristus yang menyatakan dirinya bahwa dia adalah jalan satu-satunya untuk memperoleh keselamatan. Alasan yang kedua, mengapa dikatakan Kristus keselamatan hanya ada di dalam Kristus? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, seluruh tuntutan hukum Allah kepada orang berdosa adalah maut. Tetapi hanyalah Kristus yang dapat membayar hukuman itu, dan sudah dipenuhi oleh Kristus melalui kematiannya di atas kayu salib, supaya saudara dan saya beroleh kehidupan yang kekal. Maka ini yang menjadi alasan kedua ketika di dalam poin yang kelima ini dikatakan tadi keselamatan hanya ada di dalam Kristus. Alasan yang ketiga, mengapa dikatakan keselamatan hanya ada di dalam Kristus? Alasan yang ketiga, saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebab hanya Yesus yang bangkit dari kematian. Dia yang pertama bangkit dari kematian, dan dia juga satu-satunya yang bangkit dari kematian itu sendiri. Mengapa itu terjadi? Karena dia adalah Allah, dia adalah Maha Kuasa. Maut tidak bisa mengganggu gugat apa yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan saudara dan saya. Tidak ada satupun yang bisa mengubah ketetapan Allah. Tidak ada satupun di bawah kolong langit ini yang bisa mengubah kehendak Allah dalam kehidupan saudara dan saya. Alasan yang keempat, mengapa dikatakan keselamatan hanya ada di dalam Kristus? Yang keempat, sebab Yesus yang naik ke surga. Sebab hanya Yesus yang naik ke surga. Tidak ada yang lain Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Mengapa Yesus naik ke surga? Karena dia berasal dari surga. Itu sebabnya dia bisa kembali ke dalam surga. Membuktikan, menyatakan bahwa dia itu adalah Allah. Maka inilah yang menjadi alasan di dalam kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan untuk mengutamakan Kristus di dalam hidup ini. Inilah bagian A, terurai di dalam 5 poin Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Maka kita masuk di dalam bagian B, mengalami pendamaian di dalam Kristus. Siapa yang mengerjakan perdamaian itu? Adalah Kristus. Di bagian A, di 5 poin ini kita sudah melihat bagaimana Kristus mengerjakan semuanya itu, supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Maka Kristus mengerjakan semuanya itu. Dia memperdamaikan saudara dan saya dengan Allah, supaya kita memperoleh kasih karunia daripada Allah untuk memperoleh kehidupan yang kekal itu.
Oleh sebab itu, sebagai orang yang sudah diperdamaikan oleh Kristus dengan Allah dan menerima kasih karunia itu yang dinyatakan melalui pengorbanan dan kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, maka apa yang kita lakukan sebagai orang yang sudah diperdamaikan dengan Allah? Yang pertama, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita harus dekat dengan Kristus dan mengasihi Kristus. Ini poin yang pertama di bagian BI. Kita harus dekat dengan Kristus dan mengasihi Kristus. Ayat yang ke-21. Di sana dikatakan, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sangat jelas. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sebelum kita mengalami pendamaian yang dikerjakan oleh Kristus, kita jauh. Tetapi ketika kita sudah diperdamaikan oleh Kristus dengan Allah, maka saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita menjadi pribadi yang dekat dengan Kristus dan mengasihi Dia. Baik di dalam perkataan, perbuatan, dan di dalam pemikiran, di setiap hari yang kita lalui. Sebagai orang yang sudah mengalami pendamaian dengan Kristus, mari dekat dengan Kristus dan kasihi Kristus dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan kita. Bagian yang kedua, poin yang kedua dari bagian B ini yang mengalami ketika kita sudah mengalami pendamaian dengan Kristus. Bagian B, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita harus hidup di dalam kekudusan. Setelah kita mengalami pendamaian dengan Kristus, maka mari kita hidup di dalam kekudusan. Tak bercacat di hadapan Allah, tak bercela di hadapan Allah. Hidup di dalam kekudusan. Karena Allah kita adalah Allah yang kudus, yang membenci dosa. Jadi sebagai orang yang sudah mengalami perdamaian dengan Kristus, sebagai orang yang sudah diperdamaikan oleh Kristus, mari hiduplah di dalam kekudusan yang tidak bercela dan tidak bercacat di hadapan Allah. Ayat yang ke-22. Kolose pasal 1 ayat yang ke-22. Ini yang harus kita lakukan. Karena kita sudah mengalami perdamaian dengan Allah. Kita sudah mengalami anugerah daripada Allah. Maka harus menjaga kekudusan hidup. Menjauhi yang namanya dosa. Tidak boleh bercela. Tidak boleh hidup bercacat di hadapan Allah. Tapi kita harus hidup kudus. Karena inilah yang berkenan kepada Allah. Ini yang memuliakan Tuhan. Dan ini juga buah dari iman kita kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Yang ketiga, sebagai orang yang sudah mengalami pendamaian di dalam Kristus, berpegang teguh pada iman dengan ketekunan. Berpegang teguh pada iman dengan ketekunan. Nah, di sana dikatakan tadi, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Kolose pasal 23, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Jelas sekali. Sebab itu harus berpegang teguh dengan penuh ketekunan, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Kenapa hal demikian? Karena Kristus telah berusaha dan telah mengerjakan, memberikannya. Maka jangan sia-siakan pengorbanan Yesus itu. Janganlah sia-siakan apa yang telah dikerjakan oleh Yesus dengan penuh pengorbanan di atas kayu salib. Jadi sebagai orang yang sudah mengalami perdamaian kepada Kristus, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berpegang teguh pada iman kita di dalam ketekunan. Berarti kita harus melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Kita harus melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Inilah yang disebut berpegang teguh pada iman dengan penuh ketekunan. Dan dikatakan kita harus memiliki pengertian akan kebenaran firman Tuhan supaya kita bisa melakukan firman Tuhan itu dengan baik dan benar. Melakukan firman Tuhan bukan berdasarkan pengertian kita sendiri, bukan berdasarkan pemahaman kita sendiri, tetapi melakukan firman Tuhan dengan baik dan benar atas dasar kebenaran firman Tuhan itu sendiri, atas dasar pertolongan daripada Roh Kudus memampukan saudara dan saya menjadi pelaku dari firman Tuhan ini sendiri. Inilah yang menjadi
perenungan kita pada saat ini. Inilah yang menjadi isi pesan firman Tuhan kepada saudara dan saya pada hari ini. Jadi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita belajar menerapkannya di dalam kehidupan kita, menjadikan Kristus yang utama. Jadi saya akhiri Bapak Ibu dan saudara yang dikasih oleh Tuhan. Pesan terakhir di dalam kebenaran firman Tuhan ini, ketika kita lebih mementingkan aktivitas rohani daripada membangun karakter sesuai firman Tuhan, Kristus sedang tidak diutamakan dalam hidup kita. Ketika kita lebih mementingkan aktivitas rohani daripada membangun karakter sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, Kristus sedang tidak diutamakan di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, ketika pengharapan Injil diganti oleh pengharapan atas kekuatan diri sendiri, Kristus telah digeser dari tempatnya di dalam kehidupan kita. Mari, janganlah mau digeser dari pengharapan Injil, karena kita sudah mengalami pendamaian dengan Allah di dalam pekerjaan Yesus Kristus di atas kayu salib. Demikian firman Tuhan ini Bapak Ibu dan saudara yang dikasih oleh Tuhan. Sebagai orang yang sudah mengalami perdamaian dengan Kristus, seharusnya kita bersuka cita. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau telah mengerjakan sebuah hal yang sangat luar biasa, memperdamaikan kami dengan Allah. Sesungguhnya kami manusia yang berdosa, yang tidak layak untuk menerima kasih karunia itu. Tetapi Allah di dalam Yesus Kristus, yang memiliki kasih yang begitu besar, yang melampaui segala akal manusia, telah memperdamaikan kami. Kami bersyukur kami menjadi bagian di dalam kasih karunia dan menikmati kasih karunia itu. Itulah sebabnya kami ada sebagaimana adanya saat ini. Kiranya Tuhan menolong kami untuk terus memahami dan merenungkan firman-Mu di setiap langkah kehidupan kami, dan Roh Kudus-Mu Tuhan yang memeteraikannya dalam hati kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.